Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endah. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen nasional. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengganti sistem ujian nasional menjadi asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Ya, ada 3 tujuan utama dari asesmen nasional, yaitu yang pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu Pak Nadiem Makarim, bahwa asesmen nasional tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tetapi juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Siapa nanti yang menjadi peserta asesmen nasional? Ya, peserta asesmen nasional dalam pelaksanaannya adalah responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah murid untuk SD atau MI maksimal 30 siswa. Sedangkan untuk murid SMP atau MTS adalah 45 siswa. Kemudian untuk jenjang SMA atau SMK atau MA adalah 45 siswa. Sementara responden Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah semua warga belajar yang terdaftar sebagai peserta ujian kesetaraan paket A, paket B, maupun paket C. Ada 3 instrumen yang dinilai dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Apa itu AKM atau asesmen kompetensi minimum? Ya, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM. Yang pertama adalah literasi membaca dan yang kedua adalah numerasi. Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian untuk numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya.
AKM yang dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Kemudian survei karakter. Survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter ini akan mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran di setiap satuan pendidikan maupun wilayah. Siapa saja yang mengerjakan survei lingkungan belajar ini? Yaitu yang pertama adalah murid, kemudian guru dan kepala sekolah. Waktu pengerjaan asesmen. Setiap peserta asesmen nasional akan mengerjakan 2 jenis tes serta 2 survei, yaitu tes literasi membaca dan tes numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tes dan survei tersebut akan dikerjakan selama 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Untuk jenjang SD, MI, paket A, hari pertama yaitu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk jenjang SMP atau MTS atau paket B, serta SMA atau MA atau paket C, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Asesmen nasional dilakukan sebagai pemetaan dasar atau baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita bahwa asesmen nasional tidak memerlukan persiapan khusus seperti bimbel. Jadi tak perlu cemas. Asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan, tidak diberikan di akhir jenjang, hasilnya tidak memuat nilai secara individu. Hasilnya diharapkan jadi dasar perbaikan pembelajaran. Nah, hasil asesmen nasional 2021 akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.